Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fatan Torik dengan NIM B1A1233259. Dan yang terhormat Bapak dosen pengampu Muhammad Valian Arsi, SMH. Di sini saya akan menjawab 10 soal UTS. Baik, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hukum waris Islam serta jelaskan pengertian dan unsur-unsur hukum waris Islam dan beberapa hak yang ada hubungannya dengan harta warisan dengan memukakan dasar hukum dan contohnya. Baik, hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan dari pewaris yang meninggal kepada ahli warisnya. Berdasarkan ketentuan kepada ahli warisnya, syariah, unsur-unsur utama dalam hukum waris Islam meliputi yaitu yang pertama, adanya pewaris, orang yang meninggal dan memiliki harta, adanya ahli waris atau individu yang berhak menerima warisan berdasarkan hubungan darah atau perkawinan. Yang ketiga, harta warisan, semua aset dan hak yang ditinggalkan oleh pewaris. Dasar hukum utama berasal dari Al-Quran, surah An-Nisa, dan hadis. Contohnya, laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan perempuan dalam pembagian warisan. Selanjutnya, nomor 2, itu soalnya adalah ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli waris laki-laki dan kelompok ahli waris yang perempuan. Sebutkan kelompok ahli waris tersebut secara berurutan, dan jika semua ahli waris tersebut ada, maka jelaskan ahli-ahli waris yang paling berhak. Baik, di sini ahli waris dalam hukum waris Islam terbagi menjadi dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Kelompok ahli waris laki-laki yaitu yang pertama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga bapak, kakek, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, dan paman. Sedangkan kelompok ahli waris perempuan itu ada istri, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan ahli waris yang paling berhak adalah anak laki-laki, diikuti oleh istri dan ibu, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Baik, selanjutnya soal nomor 3. Sebut dan jelaskan sumber hukum waris Islam dan mengapa para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jadi di sini sumber hukum waris Islam terdiri dari 3 elemen utama, yaitu pertama Al-Quran. Ayat-ayat yang mengatur warisan seperti dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 menjelaskan pembagian harta. Dan yang kedua, elemen yang kedua itu adalah sunnah atau praktik dan ucapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan memperkuat ketentuan dalam Al-Quran, misalnya pembagian warisan antara ahli waris. Dan yang ketiga, elemen yang ketiga itu adalah ijtihad atau penafsiran dan keputusan para ulama untuk kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran atau sunnah, seperti pembagian untuk anak hunsa. Perbedaan pendapat di antara para imam mazhab muncul karena terinterpretasi yang berbeda terhadap teks-teks dan konteks sosial budaya yang beragam. Contohnya, perbedaan dalam penentuan bagian warisan untuk saudara perempuan di kalangan mazhab Hanafi dan Maliki. Selanjutnya, soal yang keempat itu, jika dipelajari dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka sekurang-kurangnya terdapat 5 asas tentang hukum waris Islam, yakni akibat kematian, ijbari, bilateral, individual, dan keadilan berimbang. Jelaskan arti dari kelima asas tersebut dengan mengemukakan contohnya. Baik, di sini hukum waris Islam memiliki 5 asas penting. Yang pertama adalah akibat kematian, yang mana itu mengatur bahwa harta diwariskan setelah pewaris meninggal. Contoh, harta peninggalan orang tua dibagikan kepada anak-anak setelah mereka wafat. Yang kedua, ijbar, menekankan bahwa pembagian warisan tidak dapat dipaksakan, tetapi harus mengikuti ketentuan syariat. Contoh, ahli waris tidak bisa mengabaikan hak waris yang ditentukan oleh Al-Quran. Yang ketiga, bilateral, mengakui hak waris dari kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh, anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian dibandingkan anak perempuan. Yang keempat, individual, setiap ahli waris memiliki hak atas bagian tertentu sesuai ketentuan, tanpa intervensi pihak lain. Contoh, istri berhak atas bagian harta suami yang meninggal. Dan yang kelima, adanya keadilan berimbang, atau menjamin pembagian yang adil dan proporsional berdasarkan hubungan darah. Contoh, pembagian harta antara orang tua dan anak dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Baik, selanjutnya soal nomor 5 itu sebut dan jelaskan sebab-sebab waris mewarisi serta sebab-sebab tidak mewarisi dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya.
Baik, di sini sebab-sebab mewarisi dan tidak mewarisi dalam hukum Islam itu yang pertama adanya hubungan darah. Hubungan darah merupakan dasar utama dalam hukum waris Islam. Seseorang berhak mewarisi karena memiliki hubungan darah dengan pewaris. Anak, yang kedua itu adalah anak. Anak berhak mewarisi harta orang tuanya, baik anak kandung, anak angkat maupun anak tiri. Dasar hukumnya adalah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta anak-anakmu bagi anak laki-laki bagi yang sama dengan bagian dua orang perempuan. Orang tua berhak mewarisi harta anak mereka. Dasar hukumnya adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 yang telah disebutkan di atas. Yang ketiga itu saudara kandung. Saudara kandung berhak mewarisi harta saudara mereka. Dasar hukumnya adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 176. Dan bagi anak-anakmu bagi laki-laki bagi yang sama dengan bagian dari dua orang perempuan. Yang kedua itu adanya hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan juga dapat menjadi dasar seorang berhak mewarisi. Dan yang ketiga adanya wasiat. Wasiat adalah pewaris dapat memberikan wasiat kepada orang yang bukan ahli waris, namun tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan. Dasar hukumnya adalah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11. Dan bagi anak-anakmu, bagi laki-laki, bagian yang sama dengan bagian dua orang perempuan. Dan selanjutnya yang keempat, mewarisi melalui wasiat. Meskipun pewaris dapat memberikan wasiat, namun wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan. Yang kelima itu adalah mawali. Mawali adalah ahli waris, pengganti yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mawali ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris, atau misalnya wasiat contohnya dengan pewaris. Selanjutnya, nomor 6, mengapa laki-laki memiliki hak 2 kali lipat daripada hak perempuan dalam hukum waris Islam? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Baik, di sini dalam hukum waris Islam, laki-laki memiliki hak 2 kali lipat dibandingkan perempuan. Berdasarkan prinsip tercantum dalam Al-Quran, khususnya dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat tersebut menyatakan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab laki-laki dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Contohnya, jika seorang pewaris memiliki 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, anak laki-laki akan menerima 2 bagian dari warisan, sementara anak perempuan hanya 1 bagian. Selanjutnya, nomor 7, ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ahli waris zawil furud, asobah, dan ahli waris pengganti. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok ahli waris zawil furud tersebut dengan bagaimana perbedaan antara kelompok ahli waris zawil furud dengan asobah serta ahli waris pengganti. Jelaskan dengan mengumpulkan contohnya. Baik, di sini kelompok ahli waris zawil furud dalam hukum waris Islam mencakup individu yang berhak menerima warisan berdasarkan hubungan darah langsung seperti orang tua, anak, dan pasangan. Perbedaan zawil furud dengan asobah dan ahli waris pengganti. Yang pertama, zawil furud asabah. Zawil furud memiliki bagian waris yang pasti dan ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Dengan asabah tidak memiliki bagian waris yang pasti, melainkan menerima sisa harta warisan setelah bagian zawil furud dipenuhi. Contohnya, jika seseorang pewaris meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki, maka istri berhak mendapatkan 1/4 dari harta warisan, zawil furud, dan anak laki-laki berhak mendapatkan sisa harta warisan atau asabah. Yang kedua, zawil furud ahli waris pengganti atau mawali. Zawil furud memiliki bagian waris yang pasti dan ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan ahli waris pengganti atau mawali hanya berhak mewarisi jika tidak ada ahli waris, zawil furud, dan asobah. Contohnya, jika seorang pewaris meninggal dunia dan tidak meninggalkan istri, anak, atau orang tua, maka saudara kandung laki-laki pewaris berhak mewarisi harta warisan sebagai ahli waris pengganti atau mawali. Selanjutnya, soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan hijab atau dalam hukum waris Islam, serta jelaskan macam-macam hijab dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Baik, menurut hadis Rasulullah SAW, hijab merupakan suatu sistem yang mengurangi atau menggugurkan seluruh saham harta warisan ahli waris tertentu karena terdapat ahli waris lain yang lebih prioritas atau dipengaruhi suatu sifat terlarang yang melekat pada ahli waris sehingga mencegahnya untuk memperoleh harta warisan. Macam-macam hijab dalam hukum waris Islam dalam hukum waris Islam terbagi menjadi 2 macam, yaitu hijab hirman. Hijab hirman penghalang yang menggunakan seluruh hak waris seseorang, artinya ahli waris yang terhijab tidak akan mendapatkan bagian warisan sama sekali. Contohnya, seorang cucu laki-laki terhijab oleh anak laki-laki pewaris.
Hal ini karena anak laki-laki memiliki hubungan darah yang lebih dekat dengan pewaris dibandingkan dengan cucu laki-laki. Cucu laki-laki tidak akan mendapatkan bagian warisan sama sekali. Dan kedua itu ada hijab nuksan atau penghalang yang mengurangi hak waris seorang. Artinya ahli waris yang terhijab tetap mendapatkan bagian warisan, tetapi bagiannya berkurang karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Contohnya seorang ibu terhijab oleh anak laki-laki pewaris. Ibu berhak mendapatkan 1/6 bagian dari harta warisan jika pewaris memiliki anak. Namun, jika pewaris memiliki anak laki-laki, maka bagian ibu menjadi berkurang karena anak laki-laki memiliki hak waris yang lebih besar. Untuk dasar hukum hijab dalam hukum waris Islam, yaitu dasar hukum hijab dalam hukum waris Islam adalah ayat Al-Quran dan hadis. Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan tentang pembagian harta warisan kepada anak, orang tua, dan saudara kandung. Ayat ini menunjukkan bahwa anak memiliki hak waris yang lebih besar dibandingkan dengan orang tua dan saudara kandung. Hal ini menunjukkan bahwa anak dapat menjadi hijab bagi orang tua dan saudara kandung. Dan yang kesembilan, soalnya adalah bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam, serta bagaimana perbedaan kedudukan hukumnya dengan hasil ijtihad para ulama Indonesia, dijelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Baik, anak angkat dalam hukum waris Islam memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak kandung. Hukum Islam tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini didasarkan pada prinsip nasab atau hubungan darah yang menjadi dasar utama dalam hukum waris Islam. Dasar hukumnya itu Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, yang mana ayat ini menjelaskan pembagian harta warisan kepada anak orang tua dan saudara kandung. Dan itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa mengaku orang lain sebagai bapaknya dan ia tahu bahwa orang tersebut bukan bapaknya, maka surga diharamkan terhadap dirinya. Hadis ini menegaskan bahwa pengakuan seseorang sebagai anak kandung padahal bukan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ijtihad ulama Indonesia. Para ulama Indonesia seperti MUI telah mengeluarkan fatwa terkait anak angkat. Fatwa tersebut menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Mereka menekankan bahwa pengangkatan anak dalam Islam hanya bersifat pemeliharaan dan pengasuhan, bukan hubungan darah yang memberikan hak waris. Contohnya, seorang pasangan suami istri yang tidak memiliki anak kandung mengangkat seorang anak. Anak tersebut dibesarkan dan dirawat oleh pasangan tersebut seperti anak kandung. Namun, menurut hukum waris Islam, anak angkat tersebut tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Hanya anak kandung yang berhak mewarisi harta orang tua kandungnya. Nah, perbedaan kedudukan hukumnya itu yang pertama, hukum waris Islam, anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Mereka hanya berhak mendapatkan nafkah dan harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat. Yang selanjutnya itu ijtihad ulama Indonesia, yaitu memperkuat pandangan bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Mereka menekankan bahwa pengangkatan anak dalam Islam hanya bersifat pemeliharaan dan pengasuhan. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 10 itu, seseorang meninggal dunia A dengan meninggalkan ahli waris, 2 orang istri B dan R, ibu C, bapak D, dan 2 orang laki-laki E, F, dan 2 orang anak perempuan G dan H, serta 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki M dan N. Pewaris meninggalkan harta 1 unit rumah, tanah perumahan seluas 10 hektar, serta 1 unit kendaraan roda 4. Setelah ditotalkan, harta yang ditinggalkan nilainya 9 miliar rupiah. Akan tetapi, sebelum meninggal, pewaris telah berwasiat untuk memberikan sepertiga hartanya kepada saudara angkatnya Z dan punya hutang kepada I sebanyak 150 juta rupiah, biaya berobat 250 juta rupiah, dan biaya penguburan 100 juta rupiah. Pertanyaan sini adalah buatlah gambar atau ilustrasi dari contoh kasus tersebut dan beberapa bagian masing-masing ahli waris. Baik, di sini saya akan tampilkan jawaban dari nomor 10. Sekian pemaparan 10 soal UTS yang telah saya bacakan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.